ya, ini OJK saya pikir ini anti syariat Islam juga nih, yang ngomong ini anti syariat Islam nih. Nanti akan ada kesimpulan orang, ya mesti OJK ini nih, kesimpulan OJK orang-orang yang nggak paham syariah ini, seolah-olah yang namanya syariah itu kemunduran. Ketika OJK ini menyatakan Aceh rugi gitu loh, BSI Bank Syariah misalkan ya terbesar di Aceh ini, ketika orang ada menuntut yang berlebih layanannya, terus dia diam-diam aja, berarti dia menjadi bagian dari memperburuk nama syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-66 tahun kelima edisi Senin 7 April 2025. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita akan membahas tentang Kanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sejak diberlakukannya aturan ini pada tahun 2018, semua bank di Aceh wajib beralih ke sistem syariah, menutup layanan konvensional. Namun muncul pertanyaan, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan atau justru menyisakan tantangan? Ada pula kabar bahwa OJK menilai keberadaan bank syariah saja di Aceh bisa merugikan. Benarkah bank syariah rugi di Aceh? Baik, kita akan angkat tema tentang OJK kecewa dengan Kanun Aceh. Benarkah bank syariah rugi besar di Aceh? Dengan narasumber tetap kita di PTM, Dr. Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sudah ya. Masih suasana hari raya Bang. Ya. Tentu ini maaf-maafan, tapi apakah ini dimaafkan dengan tema kita nih, OJK kecewa dengan Kanun Aceh? Ini ada rasa kecewa dan rasa-rasanya ya, OJK kecewa karena mengatakan bahwa jika ada bank syariah di Aceh, hanya ada bank syariah, maka itu merugikan rakyat Aceh sendiri. Tapi sebelum ke tema itu Bang Nasrul, mungkin bisa diceritakan ulang kembali kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, mungkin sudah lupa historical sedikit terbentuknya bank syariah ini seperti apa? Apakah ada kanun atau undang-undangnya atau seperti apa? Silakan Bang Nasrul. Iya, pasca tetapkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh 11/2006, beberapa kekhasan Aceh adalah tentang syariat Islam. Nah, turunan syariat Islam, tentulah beberapa hubungan muamalahnya juga harus berdasar syariat. Salah satunya bank. Lain lagi bisnis-bisnis haram kan nggak boleh di Aceh misalkan ya. Dan syariat Islam menjadi prioritas bagi kepemimpinan siapapun ketika itu. Jadi sejak 2006 sampai sekarang tetap mendorong berlaku syariat Islam di Aceh. Konsekuensinya adalah ada pemain-pemain bank yang konvensional yang tidak syariat. Maka dipikirkan oleh pemerintah Aceh ketika itu melahirkan Kanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018. Dan itu sudah kesepakatan. Jadi maksud saya pemerintah pusat juga setuju dengan itu, menghargai undang-undang pemerintahan Aceh. Dan dengan keluarnya statement OJK, ini kan berlebihan ya. OJK nggak usah masuk ke wilayah syariah kalau dia nggak paham. Nah ini maksudnya masuk ke kamar sebelah nih. Oke, jadi itu bukan otoritas OJK untuk mengomentarin itu? Nggak usah menilai komentar, oh Aceh semakin bangkrut, semakin rugi. Dia kasih hitung angka dong. Ayo kita buka-bukaan sama OJK. Berani nggak OJK membuka daftar keuangan Aceh ya sebelum berlakunya kanun syariah ini? Apa ada bedanya? Kita datang melihat kok lebih bagus kok. Jumlah transaksi keuangan lebih bagus pasca adanya LKS ini 2018 berlaku 2020 dibanding sebelumnya. Maka saya bilang maunya jangan masuk wilayah yang dia nggak paham. Itu satu. Nah, kalaupun mau masuk, OJK itu harus mendorong bank syariah yang ada di Aceh melakukan percepatan penyesuaian teknologi dengan bank-bank konvensional yang ada. Sehingga masyarakat Aceh tidak dirugikan akibat jenis layanan yang belum mampu diberikan oleh bank syariah. Nah, OJK masuk di situ tuh. Kan kita nggak mau begini ya. Ini OJK saya pikir ini anti syariat Islam juga nih. Yang ngomong ini, anti syariat Islam nih. Jadi harusnya dia ngomong begini. Kita OJK bertanggung jawab untuk mempercepat ya kemajuan bank syariah di Aceh di dalam melayani berbagai jenis kebutuhan layanan dari masyarakat Aceh.
Misalkan nih, contoh ya, BSI itu kan transaksi-transaksi kerjasama dengan beberapa provider kan masih terbatas tuh. Ya, saya ulang lagi. Misalkan ke PayPal misalkan. Kita nggak bisa ikut transaksi di PayPal karena BSI nggak menjadi bagian dari jaringan PayPal misalnya, tidak terdaftar nama BSI. Nah, kemudian untuk anak sekolah, ya bayar di Telkom, Pertamina dan sebagainya di Jakarta. Nggak bagian kok, BSI nggak masuk di transaksi dan sebagainya. Otomatis ini menjadi kerugian dong Bang. Oh iya, nah Bang itu Nasrul. yang maunya yang dikomentari oleh OJK, kenapa BSI sebagai lembaga keuangan yang besar di Aceh ini lambat. Oke, tadi menarik Anda mengupas sedikit tentang kerugian ini anak-anak yang nggak bisa mendaftar ke universitas gara-gara BSI nggak Iya. melakukan kerjasama. Nah, itu berapa misalnya istilahnya angka kalau signifikannya untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang nggak bisa daftar? Iya kan, anak-anak Aceh yang kuliah ke Jawa ya atau keluar dari Aceh misalkan, itu kan ada ribuan. Nah, akibatnya memang ya seperti saya misalkan harus minta sama keluarga yang di Medan untuk melakukan pembayaran. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan, mau seperti apa lagi. Nah, itu yang kemarin kita harapkan, BSI ini tanggap, responsif. Jangan sampai beginilah, saya khawatir begini. Nanti akan ada kesimpulan orang, ya mesti OJK ini nih, kesimpulan OJK orang-orang yang nggak paham syariah ini. Seolah-olah yang namanya syariah itu kemunduran. Jangan ada kesimpulan itu, BSI bertanggung jawab terhadap itu. Maka dulu saya usulkan ada helpdesk lah ya di BSI yang dia bertanggung jawab apapun transaksi nasabah Aceh mereka tuntaskan di situ. Bagaimanapun caranya. Itu baru keren. Jadi orang menganggap oh iya syariah ini juga menyelesaikan gitu loh. Nah tapi kalau dia syariah ini ya cuma ngambil-ngambil uang orang Aceh ngatur-ngatur seperti BPR ya susah. Jadi orang akan menyimpulkan seperti OJK ini seolah-olah syariah namanya syariah itu memperlambat kemajuan transaksi keuangan. Oke, tapi OJK menilai dari perspektif bisnis nih kerugiannya nih Bang Nasrul. Iya. Kalau tadi Anda katakan sebelum konvensional dan syariah itu datanya sama-sama tidak ada yang merugikan. Tapi kan misalnya konslet-konslet masalah transaksi itu kan bisa merugikan bisnis juga per harinya. Oh iya, tapi kan kita ngeliat transaksi keuangan yang berlangsung. Kan gitu. Artinya transaksi keuangan antara Aceh dan luar Aceh. Bagaimana strateginya? Itu yang boleh OJK buka coba datanya. Sebelum misalkan ada syariah dan setelah syariah. Nah, saya melihat dulu tahun 2020, saya melihat data di BI misalkan. Nggak ada signifikan kok perubahan ketika sudah ada syariah dengan tidak syariah. Artinya orang masih tetap melakukan transaksi. Gitu kan? Kan gitu. Ya, tapi kalau kan misalkan kalau dia gagal transaksi tentu berkurang kan jumlah transaksi keuangan. Nah, data yang ada kan enggak, saya bilang. Mungkin bisa jadi misalnya perspektif gini, batal usahanya atau batal membeli sesuatu hanya gara-gara nggak bisa transaksi, ada nggak seperti itu? Ada, saya sendiri mengalami. Nah itu. Saya sendiri mengalami. Itu disebut kerugiannya kan? Iya, tetapi kan tidak cukup signifikan ketika OJK ini menyatakan Aceh rugi gitu loh. Kan bisa dipahami itu maksudnya. Kalau individu dengan bank syariah yang sekarang itu memang ada, saya sendiri merasa kerugian. Kan gitu. Nah, tapi kan tidak bisa kita simpulkan Aceh terus rugi gitu loh. Itu maksud saya yang ingin saya bantah dari statement OJK. Nah, OJK nggak usah komentari yang bukan ranahnya. Makanya kita mendorong OJK ini, doronglah bank-bank syariah di Aceh itu untuk mempercepat kemajuan teknologi perbankannya. Sehingga mampu melayani semua jenis kebutuhan layanan dari masyarakat. Nah gitu. Jadi jangan sampai statement tadi tuh seolah-olah kalau sudah syariat maka akan kemunduran. Nah, itu yang bahaya tuh. Sebenarnya kan ini juga menuai polemik atau pro dan kontra semenjak Bank Syariah hanya ada berdiri di Aceh ya, Bang Nasrul. Itu kan banyak banget pro kontra termasuk anggota dewan. Jadi Anda menyebutkan orang-orang yang kontra ini adalah orang-orang yang nggak pro syariah atau tidak mempertimbangkan dari perspektif ekonomi? Oh iya, karena misal begini. Ketika ada seseorang yang menyatakan syariah ini tidak baik, wah itu kan bertentangan dengan konsep Islam kita di Aceh. Terkecuali misalkan misalkan ada bank syariah, semua transaksi batal, ya kan? Aceh nggak bisa transaksi keluar. Nah itu bolehlah kita mendorong. Itu dalam konsep darurat mungkin saja kan gitu. Tapi ini kan tidak ada juga.
Misalkan udah bagus sekarang, BSI oke menjadi bank devisa. Artinya dia sudah menjadi bagian dari transaksi internasional. Kalau tadi disebutkan misalkan ada ekspor impor, kan sakit juga OJK begini. Dia paham kan, BSI sudah devisa. Padahal yang kita butuhkan bukan soal yang besar begitu. Soal layanan misalkan ya, PayPal tidak. Misalkan kita mau sewa pesan kamar di Reddos, nggak ada dia. Mau bayar uang anak kuliah di Telkom, di Pertamina, misalnya berapa perguruan tinggi. Oke, tidak memperluas jaringan kerjasama itu ya? Nah, itu maksud saya. Oke, jadi itu harusnya OJK mempertegas Iya, itu. mempertegas itu. Jangan masuk ke ranah yang dia nggak paham. Apalagi sampai menyimpulkan Aceh itu tidak maju transaksinya. Kan sakit itu begitu. Oke, tapi kesan ya terkadang nih masyarakat bilang nih Bang Nasrul ya, ada yang komentar nih misalnya katanya syariah, tetapi kan secara di dalamnya nggak sepenuhnya juga syariah. Contoh bunganya yang tinggi dan sebagainya, itu bukan urusan syariah atau seperti apa? Ya, kalau masuk pada teknis itu tentulah saya nggak punya kompetensi menilai itu. Tapi kenapa saya setuju dengan bank syariah? Satu saja misalkan, yang saya ingin tenang adalah memastikan semua tabungan kita yang ada di bank syariah dipastikan tidak dilakukan untuk transaksi-transaksi haram. Tidak dipinjamkan pada investasi-investasi haram. Itu saja dulu. Kalau teknis yang lain saya nggak paham tuh. Ya, tapi kalau tentang bagaimana uang kita yang ada di bank dipastikan tidak digunakan untuk transaksi haram, itu pasti. Dengan adanya dia bank syariah. Oke, baik, Bang Nasrul, kita kembali lagi ini karena ini sudah lama ya, tapi menuai pro dan kontra terus nih, seolah-olah label syariah terus dipertanyakan. Kemudian permasalahan misalnya layanan dengan syariah tadi terus kontroversikan seperti itu, sehingga ini terkesan begini Bang Nasrul, apakah memang betul-betul masyarakat kita belum menerima atau memang hanya gara-gara layanan yang memang disajikan oleh BSI? Ya, sebenarnya wajar ada kekecewaan ya, itu wajar. Tapi yang kita kesal itu adalah respon BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia ini lamban terhadap tuntutan masyarakat. Oke. Nah, itu yang kita kesalkan tuh di situ. Nah, Berarti ada kritik manajemennya ya? tambah lagi OJK begini seolah-olah apa yang dilakukan sudah BSI itu sudah betul. Enggak dong, OJK tuh paksa mereka menyesuaikan bagaimana misalkan orang mudah transaksi di BNI, di Mandiri, itu juga ada di BSI. Orang transaksi mudah di BCA itu juga ada di BSI. Itu yang harus didorong. Maka nih OJK yang begini merusak tatanan syariah di Aceh juga nih orang-orang begini. Oke, anggota dewan juga menginginkan kembali konvensional, Ya Bang. sama, itu orang-orang yang merusak juga. Kan nggak ada bedanya. Kalau kita tanya, memang dia transaksi apa anggota dewan itu? Dia cuma dewan biasa kok, kayak eksportir-importir aja. Toh juga eksportir-importir juga bisa transaksi di BSI. Maksud saya, jangan kelatahan lah. Jangan alergi dengan syariah. Oke. Harusnya yang perlu bukan kita protes misalkan syariah untuk bak konvensional, bukan. Yang kita protes sama-sama saya akan ikut adalah kita mendorong bank syariah itu memberikan layanan, jenis-jenis layanan dan kebutuhan terpenuhi. Nah, sama itu yang tugas kita. Itu harusnya yang dikritik ya Iya. Bang Nasrul. Tapi kebanyakan nih masyarakat Pehtem kalau misalnya layanannya udah nggak baik itu marahnya ke syariahnya karena rasa-rasanya Iya. konvensional hilang gitu dari Nah, jiwanya. itu masalahnya. Termasuk anggota dewan. Ya itulah pragmatisme yang sempit yang tidak memahami tentang asbabun nuzul syariah itu sebenarnya. Dalam konteks syariah harus kita lihat begini. Ada dampak yang bisa dihitung ya, misalkan apakah bank syariah ini memperlambat pertumbuhan ekonomi kita, misalkan itu tangible, bisa dihitung lah dampaknya. Tapi ada juga intangible. Ya kalau kita Islam tentu ada janji-janji Allah di mana keberkahan akan ada ketika kita sesuai dengan syariah dan kita nggak bisa hitung. Ya, misalkan kita bencana alam menjadi berkurang, sakit-sakit massal berkurang, ditarik oleh Allah. Ya kan gitu ya, kita konflik sudah semakin menjauh dari konflik. Itu kan nggak bisa dihitung. Lantas kita menolak syariah tiba-tiba tanpa melihat itu. Nggak bisa dong. Jangan-jangan ini ya, kita ini agak teduh, tidak ada terjadi konflik, tidak menjadi buas. Itu juga karena kita melakukan tindakan-tindakan syariah.
Kan nggak kita terbayangkan misal kita bank konvensional, tahu-tahu konflik masih muncul, dikit-dikit angkat senjata. Kan bisa jadi. Karena emosional dengan yang namanya tidak syariah. Nah, maka saya mengharapkan tokoh-tokoh siapapun Anda, yang perlu kita perbaiki itu adalah BSI-nya, bukan syariahnya yang kita tolak. Oke, jadi manajemen banknya ya, perbankannya yang memang diatur ataupun diperbaiki. Harus dipaksa mereka memang. Siapa yang mau dipaksa atau pengelolaannya nih mungkin tidak Dalam konteks pemaksaan, punya kapasitas ini kan nih, pintu Bang masuk Nasrul. oleh OJK. OJK mulai komentari tentang syariah. Ya dia harus cerdas, dia harus belok, komentari BSI-nya, komentari bank-bank syariah yang ada di Indonesia ini. Berarti harus ada yang dicopot dong di manajernya kayak memang dianggap nggak Bukan becus. meski dicopot, tetapi maksud saya pemimpin-pemimpin bank syariah di Indonesia itu percepatlah ya kemajuan banknya dengan kemampuan layanan yang apapun ada di layanan konvensional ada di mereka. Jadi nggak ada bantahan lagi. Saya kan khawatirnya beginilah, jangan sampai kesimpulan yang namanya syariah pasti terbelakang. Itu yang saya khawatir sekali itu. Ya. Jadi BSI sebagai bank terbesar di Aceh jangan ada di wilayah itu. Dia jangan menjadi pemain yang ikut memperjelek nama syariah. Kalau dia tidak berbenah berarti dia menjadi bagian dari ya orang-orang yang benci terhadap syariat Islam. Jadi jangan kita anggap tentang bank syariah, BSI bank syariah misalkan ya terbesar di Aceh ini, ketika orang ada menuntut yang berlebih layanannya terus dia diam-diam aja, berarti dia menjadi bagian dari memperburuk nama syariah itu. Oke, tapi saya masih bingung di Bang Nasrul kan, maksudnya walaupun lah bank BSI itu besar di Aceh, tapi kan masih ada bank-bank yang lainnya juga. Kenapa misal kayak BCA, Bank Danamon tidak memperbesar seperti itu juga? Kan ini juga ada di seluruh Indonesia. Kenapa di Aceh tidak Ya karena kan uang yang bergulir di Aceh itu kan tidak cukup besar. Oke. Itu ya. Kemudian BSI sudah mengambil pangsa pasar itu hampir 70%. Ya, pangsa pasar itu karena BSI ini nggak ngebond dari BNI, BSM, kemudian sama BRI kemarin itu. Iya. Jadi dia mengambil pangsa pasar yang udah cukup besar. Nah, kalau mereka mau masuk kemari, itu mereka mikir-mikir, agak sulit sebenarnya. Makanya boleh saja mereka akan bersedia masuk kalau ada insentif dari pemerintah Aceh. Oke, ada jalan lah ya. Iya, ada jalan. Misalkan begini, pemerintah Aceh kasih misalkan, oke, Bank Danamon Syariah, kalian di Aceh Utara tuh. Semua transaksi pemerintah Aceh yang ada di Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe itu melalui Bank Danamon Syariah. Misalkan, Bank Mega Syariah masuk ke Aceh Barat, misalnya gitu ya. Pantai Barat Selatan tuh Bank Mega Syariah. Maka semua transaksi pemerintah Aceh untuk kabupaten itu lewat Bank Mega Syariah. Tapi ini kayaknya lebih keren nih Bang Nasrul, karena nggak memonopoli. Nah itu makanya dibutuhkan pemerintah Aceh bersikapnya begitu. Kemudian nanti di mana lagi? Misalkan di tengah, Aceh Tengah. Oke, di sana bank apa? Bank Muamalat, ya kan? Bank Muamalat, semua tadi lihat Muamalat. Kalian buka kantor di sana. Ada MOU dengan pemerintah. Itu yang keren. Nah, itu juga harus dipikirkan. Tetapi pertanyaannya, apakah bank-bank syariah selain BSI ini sudah cukup maju seperti BSI teknologinya di dalam melayani kebutuhan masyarakat? Kan belum juga. Umumnya juga bank-bank syariah itu masih ketinggalan dari BSI. Oke. Itu kendala juga. Ini pencerdasannya ya, karena sempat mikir kenapa nggak bank lainnya membuka jalur gitu sehingga ini tidak memonopoli di Aceh. Baik, yang sebenarnya ini yang perlu dikritiki ya pemirsa PTM itu adalah layanan banknya ya, bukan tentang syariahnya. Jadi udah bisa move on nih anggota dewan ya, siapapun yang mengkritik tentang syariah karena kita sudah diatur di dalam undang-undang ya atau di dalam kanun nomor 11 tahun 2018. Kapan diberlakukannya setelah undang-undang itu? Itu 2 tahun kan, efektifnya 2 tahun waktu itu semua harus sudah berlaku. Sejak diundangkan sudah berlaku, tapi ada pemerintah Aceh waktu itu kalau nggak salah ngasih 2 tahun. Tapi saya teringat ada satu narasumber PTM nih Bang Nasrul ya, yang dia kontra banget sama syariah. Saya lupa, tapi dia mengatakan bahwa di Kanun nomor 11 2018 itu tidak ada poin atau pasal yang mengatakan harus ada memindahkan konvensional secara syariah gitu. Ya, itu soal tafsir saja. Tapi dengan tafsir kan bisa dibantah dengan berlakunya Kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, selesailah udah semua gitu loh. Terus fungsi Dewan Syariah di situ ngapain? Ada kan Dewan Syariah memastikan semua transaksi itu tidak melenceng dari syariah. Oke, itu ya. Tapi berarti misalkan gini, ada orang pinjam tapi untuk
modal diskotik, nggak boleh tuh. Nah, itulah fungsi-fungsi Dewan Syariah yang memastikan itu. Jadi kok kontrolnya terhadap misalnya layan ini siapa sebenarnya yang berhak? Apakah misalnya OJK ataupun hanya kita sebagai pengkritik atau seperti apa? Kalau dewannya cerdas dia akan memaksa. Takutnya kan dewannya juga cuman itu aja gitu, nggak melihat sampai sejauh itu. Nah, OJK, BI sebenarnya kalau yang pro terhadap syariah, maka pikirannya sama dengan kita. Kalau dia anti syariah sama seperti OJK ininya orang-orang anti syariah nih saya lihat nih model begini. Harusnya kalau dia sangat pro syariah, tidak syariahnya yang dia komentari, tetapi menu layanan di bank syariahnya yang dia komentari. Misalkan dia keluar statement, ini saya lihat nih bank-bank syariah di Aceh atau di Indonesia tidak cukup sigap di dalam mengantisipasi kebutuhan layanan nasabah. Ini nggak boleh begitu. Kita akan mengultimatum. Ya, terutama bank syariah, bank SI misalkan bank terbesar syariah. Ya, 2 tahun lagi dia minimal layanan harus sama dengan bank konvensional. Kan keren kita dengar begitu. Bukan ini kerugian nih Aceh karena bank syariah. Oke. Untuk last question nih Bang Nasrul, menu-menu apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki ataupun ditambahkan oleh bank syariah ini sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, untuk mengetahui menu apa saja, maka perlu dilakukan dialog dengan dunia bisnis, dunia usaha, kan gitu, dengan masyarakat pendidikan, masyarakat profesi, itu harus dilakukan. Yang utama adalah menambah jaringan, itu yang masih sangat terbatas. Menambah jaringan seperti Anda sebutkan tadi ya? Kerjasama tadi itu masih terbatas sekali. Atau mungkin sudah dilakukan atau memang sudah tapi lambat. Kan kita mau itu cepat, mau lebih luas. Berarti sudah dilakukan tapi lambat prosesnya ya? Beberapa kan sudah misalkan mereka sekarang sudah punya kartu kredit juga, misalnya gitu ya. Lain-lain udah ada, tetapi misalnya kalau di marketplace misalkan beberapa marketplace udah masuk mereka gitu. Dulu belum, nah sekarang udah masuk misalkan. Nah, tapi sekarang beberapa yang kan belum. Nah, dipercepat saja. Nah, tambah layanan, tanya lagi dunia bisnis butuhnya apa? Kalau dulu untuk transaksi internasional kan sudah bank devisa, mereka sudah bisa SWIFT code dan sebagainya, gitu ya. Untuk tukar dolar dan sebagainya udah bisa sekarang mata uang asing. Maksud saya, apalagi pasti ada gitu. Secara spesifik, mereka perlu duduk tuh dengan dunia bisnis dan dunia usaha. Oke, baik Bang Nasrul, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah atau kepada lembaga OJK terkait tema kita hari ini. Silahkan Bang, sebagai closing statement. Ya, kita berharap begini. Yang pertama sekali adalah jangan sampai bank syariah di Aceh itu menjadi bagian dari yang memperburuk nilai syariah. Ya, karena ketidakmampuan mereka. Yang kedua, yang perlu dibenahi adalah harus ada listing apa saja jenis layanan di konvensional yang tidak ada di bank syariah, kemudian dipercepat dipenuhi. Gitu. Yang ketiga, untuk mengantisipasi itu, ya Bank Syariah Indonesia, BSI terutama, harus punya empati lah terhadap masyarakat Aceh. Jadi kalau ada memang kegagalan transaksi karena kerjasama BSI yang terbatas, maka mereka menyediakan layanan. Ya, misalkan kayak tadi, kita orang tua nggak bisa bayar uang kuliah anak karena nggak ada kerjasama dengan institusi pendidikan. Nah, BSI bertanggung jawab, oke Pak, bawa saja kemari, kami tanggung jawab. Yang penting, nanti jam sekian Bapak datang, buktinya udah kami berikan. Nah, itu kan kita masyarakat Aceh, ini betul-betul bank syariah. Tapi kalau dia, masyarakat Aceh kesulitan, dia santai-santai, selalu pura-pura nggak lihat, nah ini yang kurang ajar. Tapi tadi berarti yang tidak bisa membayar misalnya transaksi ke luar tadi itu berarti memakai jasa yang lain ya? Ya, atau batal? Akhirnya kan masyarakat memakai jasa yang lain, mencari kesulitan lah. Tapi kita mengharapkan karena dia sebagai bank syariah, ada upaya dari dia. Ada kepekaan lah. Iya, ada kepekaan, ada counter helpdesk di situ. Kemudian semuanya oke Pak, kami tangani. Walau bagaimanapun cara mereka, misalkan mereka minta pada orang-orang BSI yang ada di Medan atau seperti apa, mereka lakukan transaksi itu misalkan. Jadi kan ada rasanya terbantu masyarakat Aceh ini terhadap kehadiran mereka meski mereka masih terbatas layanannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Nasrul atas diskusinya hari ini. Menarik sekali ya pemirsa PTM ya di masih suasana Idul Fitri.
Ya, bagi masyarakat yang harus mudik ya, hati-hati di jalan, semoga sampai pada tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.